Oke, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Before we start our lesson, that is Wisdom 8, be artistic. Yes. Kita akan mulai pelajaran hari ini berkah ke-8 mengenai berketerampilan. I have some mini story to tell you. Do you want to listen it? Oke, sebelumnya Bante punya cerita singkat dulu. Mau dengerin nggak? If you ready, please press 1. Oke, kalau mau pencet 1. Okay, almost everyone can. Oke, semuanya udah ya. We're gonna start that. Oke, kita mulai ceritanya. The story is, I will tell your story now. Oke, Bante akan mulai ceritanya sekarang. There was a guy. He is professor, and he worked at the famous university. He very good in teaching, and he have a lot of knowledge. And he so boastful and arrogant because he know everything in the world. Alkisah, hiduplah seorang profesor. Ya, hiduplah seorang profesor yang mengajar di sebuah universitas. Beliau ini sangat pintar sekali. Dan juga dia itu sombong karena dia merasa dia tahu semua hal di dunia ini. One day, while he is in his vacation, he want to go back to visit his home. Suatu hari ketika pulang dari berlibur, dia mau kembali ke rumahnya. He needs to contact to lend the boat and a paddle boy to traveling across the river. Dan untuk bisa sampai ke rumahnya, dia harus menyeberangi danau. Dan dia perlu untuk menyewa kapal dan juga tukang dayungnya. With a lowest price, with a lowest price. In this time, he want to pay lowest. Tapi dia tuh pelit banget, dia mau bayar sesedikit mungkin, dengan harga serendah mungkin. When he got the paddle boy and can lend the boat, while he going to get into the boat, he pick up the stone into his hand. Ketika dia sudah naik perahunya, kemudian dia kasih lihat sebuah batu kepada tukang dayungnya. And sure, he has some plan to do while towing. Dan tentunya dia punya rencana nih, apa yang mau dia sampaikan ke tukang dayung perahunya. And he go to the boat. Terus dia naiklah ke kapal ini, ke perahunya. While he towing on the boat, he has many conversation with the paddle boy. Sepanjang perjalanan, profesor ini banyak ngobrol sama tukang dayung perahu. He asked the paddle boy that, did you ever know the geography, the study of the earth? And he showed this stone. Kemudian dia tanya nih, tukang dayung, apakah kamu pernah belajar tentang geologi, pelajaran tentang dunia atau bumi ini? He really know in his mind that this paddle boy never learned it exactly. Dan dia tahu sekali nih, profesornya tahu banget kalau si tukang kayu ini pasti tidak pernah belajar. Well, he think like that. The paddle boy replied to him that it's not just geology.
I never go to the school anymore, Professor. Terus si tukang kayunya bilang, jangankan belajar geologi, saya ini nggak pernah sekolah, Profesor. And Professor comment that, oh, I'm really sorry with you. Your life is disappear for 75% now. Terus profesornya bilang, wah sayang sekali ya, kalau kamu nggak belajar ini, hidup kamu tuh berkurang 25% sekarang. Then he traveled on the boat with science and with the sadness in paddleboy minds. Kemudian si tukang kayuhnya mulai terus mengayuh dengan perasaan sedih dan dengan diam. And then he sees something floating nearby the boat. What is this? Kemudian sambil berjalan, profesor ini ngelihat ada yang mengambang di dekat perahunya. Kemudian tanya, apa ini? Then the professor immediately asked the paddleboy that, you ever learn about botany? Is the study of plant. Kemudian profesornya tanya lagi ke tukang kayuhnya, hai kamu pernah belajar tentang botani nggak? Pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. For sure, the paddleboy replied immediately with, I never learned it, Professor. Tentunya si tukang kayu ini bilang lagi, ya saya nggak pernah belajar itu, Profesor. Then again, the professor said it again, your life is disappear for 50% now. Terus profesornya bilang lagi, wah kalau gitu sekarang hidup kamu udah berkurang 50%. Then they travel to middle way of the route to his home. He see this view. Kemudian dalam perjalanannya mereka tibalah dan melihat pemandangan ini. Can you guess what he asked the paddleboy? Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira profesornya tanya apa lagi nih ke si tukang kayuhnya? He asked the paddleboy that, did you ever learn about geography? Ya, profesornya tanya, hai kamu pernah belajar geografi nggak? The paddleboy said again, he never learned with the sad face. Terus si tukang kayuhnya dengan muka sedih, terus dia bilang, ya saya nggak pernah belajar geografi, Profesor. Sure. The professor confirmed it again. Your life, it disappear for 75% now. Nah, terus si profesor bilang lagi, wah sekarang berarti hidup kamu sudah berkurang 75%. Now the paddleboy feels worse in more than never in his life. Terus si tukang kayu ini merasa sedih sekali. Ini adalah perasaan yang paling sedih yang pernah dia rasain seumur hidupnya. And he continue paddling the boat in silence. Kemudian dia tetap mengayuh dalam diam. Until they traveling into the rapidly water zone. Sampai akhirnya dia tiba di arus yang deras. Can you guess what happened in this zone? Ada yang bisa tebak apa yang terjadi di area ini? Their boat is attacked by the stone. Nah, perahu yang mereka tumpangi itu
menabrak sebuah batu. And they are sinking in the water. And Professor don't know how to do it about it. But Paddle Boy have one question to Professor. Terus perahunya mereka mulai tenggelam. Nah, si tukang perahunya ini kemudian tanya ke profesor satu pertanyaan. You know what the question Paddle Boy asked to Professor? Ada yang bisa tanya pertanyaan apa yang ditanya tukang perahunya ke si profesor ini? Yeah, exactly. Betul Can you ya. swim? Nah, pertanyaannya, Profesor bisa berenang nggak? Professor show the confusing face and said, "No, I never practiced it. Why you say that? Why you ask me about that?" Ya, terus profesornya bilang, wah saya nggak pernah berlatih berenang tuh. Emang kenapa? Kenapa kamu tanya begitu? Now our boat is wrecking and it will be sinking in the water. If you can't swim, you will lose your whole life now. And he swim to survive. Ya, terus si tukang perahunya ini bilang, kapal kita sudah mau tenggelam. Kalau profesor tidak bisa berenang, maka profesor akan kehilangan hidup profesor 100%. Terus habis itu dia terjun ke air dan berenang. It shows that if you have many knowledge and you teach it very well, but you can do the skill to survive your life, you will be lost your life anymore. Ya, cerita ini menunjukkan bahwa walaupun kita punya banyak pengetahuan, kita pintar untuk mengajarkan kepada orang lain, tapi kalau kita tidak pernah melatihnya atau melakukannya, kita bisa juga kehilangan hidup kita. Like our lessons today is be artistic. Nah, seperti pelajaran kita pada hari ini mengenai berketerampilan. If you in this wisdom, we will tell you about if you have enough knowledge and you can apply your knowledge very well, you can be success in this life. Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar bahwa kalau kita punya pengetahuan yang cukup dan kita bisa menerapkannya dalam hidup kita, maka kita akan mudah mencapai kesuksesan. Please listen carefully. Maka dengarkan baik-baik. In the book tell us about a scholarship is smart in learning, and athlete is smart in doing, is for sure. Nah, seperti yang sudah tertulis di buku bahwa orang terpelajar itu pintar dalam belajar, tapi seorang seniman itu pintar dalam melakukan. Because the knowledge is not ability. Karena pengetahuan dan kemampuan adalah hal yang berbeda. Almost everyone can acquire your knowledge, but you can turn into the good or practical use. Karena semua orang itu bisa mendapatkan pengetahuan, tapi tidak semua orang bisa mengubah pengetahuan menjadi hal yang bermanfaat. That is because you don't have an experience. Hal ini karena mungkin kita belum punya pengalaman. And you never practice it. Dan kita tidak pernah melatih pengetahuan yang kita pelajari. Then, if you learn this lesson, please be creative and turn
and turn your knowledge into practical use and masterpiece. Dan harapan Bante setelah kita belajar topik ini, kita bisa menjadi lebih kreatif dan kita bisa mengubah pengetahuan kita menjadi hal yang luar biasa. Yeah. Next slide. What is make the artistic person be different? Apa yang membuat orang yang terampil itu menjadi berbeda dari orang lain? Because they want to be better than best. Karena mereka ingin menjadi lebih baik dari yang terbaik. How to be better than best? Bagaimana caranya kita bisa lebih baik dari yang terbaik? The first one, you need to have the attitude of want to be the best. Pertama, kita harus memiliki sikap untuk ingin menjadi yang terbaik. This attitude show that you need to practice more and train more and do a lot of things to get the master skill. Sikap ini akan membuat kita mau belajar lebih banyak, latihan lebih banyak, melakukan hal-hal yang bisa membuat kemampuan kita meningkat. Then you need to practice your skill to be an ability by you need to have discipline and determination to overcome the barriers. Dan juga kita perlu memiliki kedisiplinan dan tekad yang kuat untuk mengatasi semua tantangan. If you emphasize on this topic, you will be better than the best. Kalau kita bisa memiliki sikap ini, kita pasti akan bisa menjadi lebih baik dari yang terbaik. Then have you ever heard about Stephen Curry, Tiger Woods, and Messi? Di sini ada yang pernah tahu nama-nama ini? Ada Stephen Curry, ada Tiger Woods, sama Lionel Messi. They are the best in their fields. Ini adalah para atlet terbaik di bidangnya mereka. Why? Why they is the best in their fields? Kenapa mereka dikatakan yang terbaik di dalam bidangnya? Because they practice more and more to make perfect and keep defined. Karena mereka tuh terus berlatih untuk menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Until they get the best performance and they will be the masterpiece. Karena mereka terus berusaha untuk menjadi lebih baik, pada akhirnya mereka menjadi yang terbaik dan juga karyanya mereka menjadi luar biasa. That's it. Then, Artfulness in application turning knowledge into ability. I will show you video and you will be translated for you. Oke, bagaimana caranya untuk kita bisa mengubah pengetahuan menjadi kemampuan? Nanti akan putarkan video dan nanti kakak akan terjemahkan ya. Please pay attention. Oke, coba perhatikan ya. Lokasinya bagus nih, pasti untung kalau beli di sini. Bapak mau beli di sini? Coba tanya.
Dia mau jual nggak? Mau katanya, Pak. Ini dijual, Bu. Iya. Makan dulu nanti baru ngomongin harga. Mau makan apa? Ini semua enak. Saya mau ini ya, Bu. Kamu udah mulai kuliah lagi. Ya udah, saya mau makan ini juga. Loh, saya nggak pesan ini. Ini gratis. Kalau kurang, ambil lagi aja. Ada sup juga. Ayo silakan, Pak. Hari ini kita ada jus pandan juga di sana. Kau tunggu bentar ya. Jadi berapa, Bu, harganya? 10.000. Hah, bangunan ini. Makanannya. Loh, katanya bangunannya mau dijual. Enggak, saya nggak mau jual. Lah, kalau makanannya murah begini, untungnya dari mana? Coba lihat di situ. Itu siswa-siswa lagi belajar ujian. Di sana, para karyawan bisa hemat gaji bulanannya mereka. Sopir ojek bisa hemat uang bensin. Nah, supir taksi yang tadi itu sudah makan di sini dari sejak saya pertama buka restoran. Dan ibu itu bisa kasih uang jajan ke anak-anaknya. Dan anjing saya bisa dapat makan setiap hari. Jadi 10.000. Gimana, Pak? Udah jadi dibeli? Udah. Nih buat kamu. Makasih, Pak. Nama restorannya Restoran Kebahagiaan. Karena berbagi kebahagiaan adalah keuntungan yang sesungguhnya. That video show about how to turn your knowledge into the good ability. Nah, video tadi mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengubah pengetahuan kita menjadi kemampuan yang baik. And what's constitute of artistry? Dan apa sih yang disebut sebagai keterampilan? The last video showed that create with refinement and perfection. Pertama, untuk bisa dibilang terampil itu kita perlu untuk melatih sampai bisa sampai sempurna. The food blender try to make or cook the food refinement and perfection to everyone from around her shop, her restaurant. Dan si ibu penjual makanannya tadi itu memasak makanannya semua dengan baik, ya, semua dengan enak.
is as value for everyone because they eat they eat it and they have energy to do the good thing after that. Dan juga makanan ini memberikan nilai lebih kepada yang menikmatinya. Ya mereka setelah makan akhirnya punya energi untuk melakukan pekerjaan mereka. Because the food vendor try to take care everyone like family. Karena ibu penjual ini berusaha untuk merawat para pelanggannya seperti keluarga. And then she create about opportunity to everyone because they give the opportunity to saving money for enrollment for the salary and for the family to grow up the children in the future. Dan dia juga memberikan kesempatan bagi para pelanggannya ya, untuk para murid-muridnya jadi punya tempat untuk belajar ujian, kemudian para karyawan bisa hemat gaji, dan juga para ibu rumah tangga itu punya uang lebih untuk anak-anaknya. Ensure it doesn't promote sensual desire. Dan juga tentunya tempat ini tidak memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh. And doesn't promote hatred. Dan juga tidak memperlihatkan kebencian. Because this food vendor is so kind and so generosity. Karena si ibu penjual makanan ini sangat baik hatinya dan juga sangat dermawan. And she don't want to be the enemy for the investment. Dan dia juga nggak mau jadi musuh buat para pelanggannya. Because she doesn't promote ill will. Karena dia juga tidak punya niatan yang buruk. Then the next video will show about attributes of the artistry person. Nah, video berikutnya kita akan lihat apa sih ciri-ciri orang-orang yang terampil. Let's start. Apa yang kalian lihat dari murid-murid ini? Ada yang tahu nggak kenapa mesin mati? Ini murid yang suka tidur di kelas. Karena akinya tidak ada listrik. Ayo, kenapa? Karena motornya nggak bisa di-starter. Ayo maju ke depan. Nomor 3, tulis. Karena disfungsi alternator. Ada murid yang suka datang terlambat. Jack, telat kenapa? Dia pacaran, Pak. Hehe, dulu juga Bapak begitu. Motornya keren, Pak. Cewek-cewek pada suka. Motor keren? Kamu modifikasi sendiri? Iya, Pak, semuanya. Joknya, knalpotnya, peleknya. Bapak mau coba? Wow. Mesinnya longgar nih. Ngapain duduk sini? Balik ke kelas. Ada murid yang susah ngafal. Ayo ujian. Ini apa? Kunci pas. Bagus. Ini apa? Kunci pas. Ini
kunci pas. Ini kunci pas. Hei, sadar, sadar. Ayo, coba lagi. Ini apa? Kunci pas. Ayo nih, ini ya, ini kunci ujian. Seperti ini bentuknya. Ya, pakai baju yang rapih, itu tangan turunin. Nah, kan bagus bajunya begini. Selamat pagi. Apa yang kamu lihat dari murid-murid ini? Ayo santai-santai, jangan terlalu serius. Buat saya melihat masa depan mereka. Saya lihat ada murid yang bisa tumbuh menjadi montir yang hebat. Saya lihat ada murid yang bisa jadi pemilik bisnis. Saya lihat ada yang bisa menjadi kepala mekanik. Saya lihat ada orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ayo belajar santai-santai, jangan terlalu serius. Ayo semangat, semangat. Hai anak-anak, semangat ya. Terima kasih, Kak. Masa depan yang kita cari berawal dari guru yang memiliki visi. Okay, this video show attributes of an artistic person. Oke, What is the first one? video tadi tuh menunjukkan ciri-ciri dari orang yang terampil. Yang pertama apa? The first one is believe in what you do. Yang pertama harus percaya sama apa yang kita lakukan. This teacher, he believe and teach what they ever practice to every student. Nah, Bapak Guru tadi tuh dia yakin sama apa yang dia pelajari dan dia mau mengajarkannya kepada semua murid-muridnya. And then he don't breaking good moral conducts. Kemudian yang kedua, dia tidak melanggar aturan-aturan moral yang baik. Because he never invite the student to do the bad thing. Karena dia tidak mengizinkan murid-muridnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Then he never arrogance or boastful to his student. Dan juga dia itu tidak galak dan juga tidak sombong kepada murid-muridnya. And then he take care the student every day and never neglect. Dia juga merawat murid-muridnya setiap hari dan tidak pernah menelantarkan mereka. He cultivate the wisdom. Dia memiliki kebijaksanaan. He take care them by loving kindness. Dia merawat murid-muridnya dengan penuh kasih sayang. And familiar with them by friendly. Dan juga mereka bersahabat dengan para gurunya ini. Then is for sure he used to apprentice himself to an expert.
Dan tentunya sebelum dia jadi guru, dia pasti juga sudah melatih diri dengan baik sebelum menjadi seorang ahli. And he try to keep calm and mindfulness. Dia juga terus berusaha tetap tenang dan tetap menjaga kesadaran. Like the video show. And then he maintain good health. Dan tentunya dia menjaga kesehatan. Because he need to take care the student until they graduate from the college. Karena Bapak Guru ini harus menjaga murid-muridnya sampai mereka bisa lulus sekolah. These qualities are not difficult to collect, but you need to spend the time to learning and gathering from your experience. Sebetulnya hal-hal ini tidak sulit untuk dilakukan, tapi kita harus sabar dan mengumpulkan pengalaman untuk bisa mengumpulkan hal ini. It may be month. Bisa latihannya dalam bulan, tahun, atau seumur hidup. Yeah. What is the benefit of be artistic? Nah, apa sih manfaatnya kalau kita punya keterampilan? You can become more skillful than others. Yang pertama tentunya kita bisa lebih ahli dibandingkan orang lain. Because you practice more than them. Karena kita berlatih lebih banyak daripada mereka. Second, you will source by others. Kedua, kita akan dicari oleh orang lain. Because your work is the masterpiece and you keep refinement and perfection. Karena kerjaan kalian tuh bagus banget dan juga kita terus berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan kita. When everyone wants you to cope with, the success will be assured. Dan kalau orang-orang mencari pekerjaan kita, maka kita pasti akan sukses. And in the future, you will be able to make your living better than now. Dan pada akhirnya nanti kita akan bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik daripada sekarang. Maybe high salary or you are billionaire in the future. Mungkin nanti akan bisa dapat gaji yang tinggi, ya gaji yang besar, atau bisa jadi miliuner. If you don't forget this wisdom. Kalau tidak lupa sama apa yang dipelajari hari ini. And your work can become very, very important or values for everyone in the world. Dan kemampuan kita bisa jadi sumbangan yang sangat penting untuk masyarakat dan juga untuk dunia. Because when they observe your work and they got the inspiration, you will be the important person. Karena kalau orang-orang lihat pekerjaan kita dan juga mereka merasa pekerjaan kita berguna, maka kita akan dilihat penting oleh masyarakat. And the last quote is the closing quote. Anything worth doing is worth doing well. Nah, ini adalah penutup untuk pelajaran kita pada hari ini. Apapun yang pantas untuk dilakukan, pantas dilakukan dengan baik. Jadi semua yang pantas kita lakukan itu harus dilakukan dengan baik. For being an artistic is in like that's it. Oke, pelajaran kita tentang berkah yang ke-8, berketerampilan sudah selesai. I will blessing to you all.
Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan nanti akan memberikan blessing untuk kita semua. I bless you all. Be a good person for your mother, your parents, your teacher, and your friends, and be a good student to your teacher. Get healthy, wealthy, and successful in your life and everything you do, and attain the happiness in your life. Turn. Semoga kalian semua bisa jadi anak-anak yang baik untuk orang tua kalian, bisa menjadi murid-murid yang baik untuk para guru kalian, dan bisa menjadi orang-orang yang baik dalam hidup. Dan juga semoga kalian bahagia, sehat, dan kuat, dan bisa mencapai dhamma di dalam sekarang dan selama-lamanya. 1.